Halo guys, welcome back to my YouTube channel Very Just Spot. Di sini saya bakal memberi informasi tentang 7 film fantasi terbaik di sepanjang masa. Oke, apa itu film fantasi? Menurut beberapa definisi, istilah fantasi adalah kata yang sering merujuk pada genre yang mencakup fiksi ilmiah, pahlawan super, serta peri dan penyihir. Namun, khusus untuk daftar ini, kita hanya berfokus pada film-film dengan pertarungan pedang, makhluk mitos, realitas alternatif, dan mantra magis. Perlu diingat kalau film-film di bawah ini juga tidak terbatas pada film animasi atau film yang 100% bergantung pada CGI saja. Berikut ini adalah 7 film fantasi terbaik sepanjang masa menurut IDN Times. Yang pertama ada Mary Poppins tahun 1964. Dari ribuan film di sepanjang sejarah sinematik global, mungkin hanya Mary Poppins yang mendapatkan tomatometer sebanyak 100% pada laman Rotten Tomatoes. Hal ini mengejutkan, mengingat para kritikus yang paling keras kepala sekalipun dapat tenggelam dalam film klasik Disney ini. Perlu dicatat bahwa dari semua karya yang dirilis Walt Disney sepanjang hidupnya, Mary Poppins adalah salah satunya yang menerima nominasi Best Pictures di Academy Awards. Total film ini mendapatkan 13 nominasi dan memenangkan 5 diantaranya. Salah satunya adalah kategori aktris terbaik untuk Julie Andrews. Di nomor 2 ada How to Train Your Dragon tahun 2010. Menurut Rotten Tomatoes, How to Train Your Dragon adalah film animasi paling kritis yang pernah dibuat. How to Train Your Dragon juga menjadi film yang sangat sukses dan menjadi waralaba DreamWorks yang paling dicintai di samping waralaba Shark. Dua sequelnya juga mendapatkan kesuksesan baik secara kritis maupun komersial, yakni How to Train Your Dragon 2 yang mendapatkan rating sebesar 92% dan How to Train Your Dragon The Hidden World dengan rating sebesar 91% di laman Rotten Tomatoes. Dan di nomor urut 3 ada The Wizard of Oz pada tahun 1939. Jika kalian membahas tentang film fantasi yang paling berpengaruh sepanjang masa, mungkin akan sulit untuk mengalahkan pengaruh dari The Wizard of Oz. Begitu banyak elemen film ini yang telah menjadi bahan pokok dari budaya populer di Amerika, yang mungkin hanya bisa disaingi oleh Star Wars. Mungkin hanya itu yang bisa dijelasin di film Wizard of Oz. Yang keempat ada Spirited Away tahun 2002. Tak seorang pun dalam sejarah film selain Walt Disney yang telah melegitimasi banyak animasi daripada salah satu pendiri studio Ghibli, Hayao Miyazaki. Namanya terkenal lewat film-film anime yang seperti Castle in the Sky pada tahun 1986, My Neighbor Totoro pada tahun 1988, dan Princess Mononoke pada tahun 1997. Dan film-filmnya secara konsisten selalu menjadi film animasi yang menakjubkan. Tapi karyanya di tahun 2001, Spirited Away telah melampaui berbagai prestasi dan sering dirujuk tidak hanya berbagai salah satu fitur animasi terbaik tetapi sebagai salah satu film terhebat yang pernah dibuat. Spirited Away juga menjadi salah satu film animasi paling sukses, menghasilkan 347 US juta dolar. Anggaran yaitu ada 15 sampai 20 juta US dolar dan berhasil mengalahkan Titanic sebagai film terlaris yang pernah dirilis di Jepang. Pada tahun 2016, BBC bertanya kepada 177 kritikus film tentang 100 film terbaik di abad ke-21. Spirited Away mengalahkan semua fitur animasi dan berhasil menempati tempat keempat dalam survei tersebut. Di tahun berikutnya, New York Times memberinya peringkat kedua dalam 25 film terbaik di abad ke-21. Yang kelima ada Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 pada tahun 2011. Film-film Harry Potter tumbuh bersama para bintang dan penggemarnya. The Sorcerer's Stone mungkin masih layak sebagai film anak-anak, tetapi sejak Prisoner of Azkaban sampai ke bagian kedua The Deathly Hallows, segalanya telah berubah menjadi lebih gelap. Sederhananya, ini adalah film perang. Namun, terlepas dari semua darah dan puing-puing di dalamnya,
The Deathly Hallows Part 2 tidak pernah kehilangan sentuhan dengan pesan sederhana yang membuat waralaba ini begitu ajaib. Sejak film pertama, bahwa dengan keberanian dan bantuan teman-teman, kebaikan selalu dapat menang atas kejahatan. Yang keenam ada The Lord of the Rings pada tahun 2002. Ketiga film Lord of the Rings memang fantastis, tetapi tidak ada yang benar-benar bisa menandingi The Two Towers. Memang ada lebih dari cukup aktor kelas dunia dalam pembuatan film fantasi ini, tetapi pengembangan setiap karakter di dalamnya, bahkan karakter figuran, benar-benar luar biasa. Perlu diingat, kalau tidak ada film lain yang dapat menyajikan adegan epik seperti pertempuran di Helm's Deep. Mungkin satu-satunya pertempuran yang lebih hebat darinya hanyalah penyerbuan pantai Omaha di Saving Private Ryan. Tetapi sejak saat itu tidak ada film lain yang bisa menandinginya. Dan yang terakhir atau yang ketujuh ada film Beauty and the Beast pada tahun 1991. Sebenarnya ada banyak film Disney animasi klasik pada umumnya yang dapat masuk ke dalam daftar ini. Tetapi mengingat daftar ini berpatokan pada nilai Rotten Tomatoes, maka film-film pada masa kebangkitan Disney pra-Pixar yang mencakup The Little Mermaid dan The Lion King tidak masuk ke dalam daftar ini. Berdasarkan pada cerita pendek di tahun 1740 oleh Jenny Mary, Le Prince de Bremont, dan film Prancis La Belle et la Bête pada tahun 1946. Yang sama hebatnya, Beauty and the Beast berhasil memenangkan banyak pujian kritis pada saat penerisannya. Beauty and the Beast adalah film yang menceritakan Belle, seorang gadis Prancis yang ditangkap dan akhirnya jatuh cinta pada Beast, atau sesosok monster yang mirip seperti campuran dari beberapa hewan. Kalau kisah di dalamnya terlihat sangat klise, nyatanya kita tetap menontonnya berulang kali. Nah, itu adalah 7 rekomendasi film fantasi terbaik sepanjang masa menurut Rotten Tomatoes. Bagaimana, apakah ada film favorit kalian di atas? Silahkan komen di bawah kolom komentar.